Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين
اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah engkau mengingat Allah dan tinggalkanlah segala bentuk jual belimu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Maka apabila telah selesai salat Jumat itu ditunaikan, bertebaranlah engkau di permukaan bumi ini. Carilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu mengingat Allah dengan ingat yang begitu banyak. Mudah-mudahan engkau beruntung. Maka apabila mereka melihat perniagaan dan aktivitas keduniaan mereka, mereka langsung berpaling kepada pekerjaan dan perniagaan mereka itu, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Katakanlah kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada perdaganganmu, jauh lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaanmu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik penjamin rezeki. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11 dan 12. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita begitu banyak nikmat, sehingga jangankan nikmat yang tersembunyi, yang nampak oleh pandangan mata kita saja, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup. Mata kita yang masih berkedip, nafas kita yang masih turun naik dan keluar masuk, seluruh aktivitas kita zahir dan batin, semata-mata ini terjadi karena kehendak dan izin daripada Allah. Manakala segala kehendak dan izin itu tercabut dari diri kita yang lemah ini, maka detik itu kita hanyalah sesosok bangkai yang tidak lagi bernilai apa-apa. Oleh karenanya selagi kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, marilah kita gunakan sebaik-baiknya hidup ini untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita dinul Islam, agama yang luar biasa mulia ini, dinul qayyim, agama yang sangat lurus ini, sehingga di atas binaan dan manhaj daripada Islam ini, mudah-mudahan kita bisa hidup dalam kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah pun ridha kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Rasul yang agung, manusia terbaik yang tidak akan pernah ada duanya dan gantinya di permukaan bumi ini.
ketinggian akhlaknya, keluhuran budi pekertinya, lembut dan hikmah kata-katanya, serta contoh tauladan yang menjadi sumber-sumber hukum dalam kehidupan kita yang telah beliau tinggalkan. Mudah-mudahan kita mampu memegangnya dengan sekuat tenaga kita. Taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, engkau tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya selagi engkau mau berpegang teguh kepada dua perkara itu. Kitab Allahi wa sunnatar rasuli, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini kita tak lagi menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai guidance kita, sebagai penuntun kita. Yang menjadi pembimbing kita hari ini hawa nafsu dan kehendak kita masing-masing. Sehingga problematika kehidupan ini pun semakin kompleks dan ruwet, diakibatkan kita keluar daripada jalur yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempelajari, mengkaji jejak napak tilas perjuangan Rasulullah, mengkaji biografi beliau, bagaimana kepribadiannya, seperti apa dia sebagai seorang pribadi dan hamba Allah, seperti apa dia sebagai seorang suami dan ayah, seperti apa dia sebagai seorang pemimpin dan anggota masyarakat. Semua aspek kehidupan ini secara kompleks telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi apakah kita mau mengikuti beliau atau tidak. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah berikan gambaran siapapun yang hendak dicintai oleh Allah, hendak diampuni dosanya, maka jalan yang paling cepat untuk mendapatkan cintanya Allah, jalan yang paling cepat untuk memperoleh ampunan Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka cara mewujudkan cinta kepada Allah itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan hidup beliau, ikuti tata cara beliau membangun kehidupan ini, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita hidup mengikuti Rasulullah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Khatib ingatkan kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena takwa inilah yang mampu memperbaiki manusia. Sebab ia aturan yang datang dari kesadaran, aturan yang berangkat dari hati atas kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Aturan sehebat apapun yang dibuat oleh manusia lain akan bisa dilanggar oleh manusia yang lainnya. Tapi manakala ketakwaan tertancap di lubuk hati, manakala perasaan diawasi oleh Allah bersemayam dalam diri seseorang, maka kapanpun dan dimanapun, anytime and anywhere, dia akan merasa ada dalam jangkauan CCTV-nya Allah. Dia akan selalu merasa berada dalam jangkauan pantauan Allah. Dia akan senantiasa merasa dilihat, didengar, diawasi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua perbuatan itu dari kecil sampai yang paling besar, yang tak nampak maupun yang nyata, semuanya akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah telah mengingatkan kita tentang perkara ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Takutlah engkau pada suatu hari di mana pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami akan menutup mulut-mulut mereka sehingga mereka tak bisa lagi berbohong. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Perbuatan-perbuatan mereka akan memberikan kesaksian atas setiap hal yang pernah ia lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksilah kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apapun yang pernah mereka lakukan. Ketika mulut sudah dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi,
Di hari itu tidak ada lagi hal yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karenanya, selagi kita berada di dunia yang singkat ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga berakhir dengan husnul khatimah, dan lidah kita mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat adalah satu di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah namai. Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat satu surat yang diberi nama surah Al-Jumu'ah, yang berarti hari Jumat. Surah ini pendek, terdiri dari 12 ayat saja, namun mengandung makna dan kandungan yang dalam. Jumat berasal dari kata jami'ah, yajma'u jumu'atan. Jum'ah artinya berkumpul. Hari Jumat atau Yaumul Jum'ah memiliki makna hari berkumpulnya kaum muslimin. Di hari-hari lain selain hari Jumat ini, ada yang salat di musalla-musallanya masing-masing, ada yang salat di langgar-langgar mereka, ada bahkan yang salat hanya di rumah-rumah mereka saja. Tapi pada hari ini, Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari ini, kita datang berkumpul ke satu masjid untuk menunaikan satu fardu yang dinamai dengan fardu Jumat. Maka hari ini dikenal dengan Yaumul Jumu'ah atau hari berkumpul. Hari Jumat ini memiliki begitu banyak keutamaan dan begitu banyak sekali fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Namun tidak sedikit di antara kita yang salah dan keliru memaknai hari ini, sehingga hari Jumat ini sama saja bagi mereka dengan hari-hari biasa. Hari Jumat ini bagi dia yang membedakannya hanyalah mereka datang berjumat. Selebihnya tidak ada yang berbeda dari aktivitas mereka. Padahal ini hari luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Al-jum'atu ilal jum'ati kaffaratul lima bainahuma." Satu Jumat ke Jumat berikutnya, kata Nabi, itu mampu menggugurkan dosa di antara keduanya. Siapa yang hari ini betul-betul dia isi hari Jumat ini dengan kebaikan-kebaikan, dia sadar ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari, dia sadar rahmat dan berkah Allah bercucuran pada hari ini, maka dengan kesadaran itu dia memperbanyak amal kepada Allah, dia kurangi aktivitas dunianya daripada biasanya, maka yakin dan percayalah, hari Jumat ini membawa janjian ampunan yang luar biasa. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratul lima bainahuma. Satu Jumat kepada Jumat berikutnya itu mampu menggugurkan dosa di antara keduanya. Oleh karenanya hari Jumat ini Allah gunakan kalimat fas'au, bersegera untuk mengingat Allah. Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang Khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian telah diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah engkau mengingat Allah. Seruan yang dimaksud di sini adalah pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan fardu Jumat. Sekarang banyak sekali penanda. Jam 11 atau setengah 11 di masjid-masjid sudah diputar tilawah Al-Quran. Di masjid-masjid sudah terdengar suara ngaji bacaan Al-Quran, menandakan ini hari Jumat. Maka hendaknya kita sebagai laki-laki muslim, fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah. Jangan terlalu larut dengan aktivitas kita, jangan terlalu larut dengan kesibukan-kesibukan dunia kita yang biasa. Bahkan dengan tegas Allah katakan wadharul bai'a, tinggalkan jual belimu. Tentu saja maksudnya tidak terbatas kepada jual beli. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan sawah ladangmu, tinggalkan kantormu, tinggalkan pasarmu. Bersegera mengingat Allah, siapkan diri bahwa ini hari istimewa, ini hari spesial. Bahkan mohon maaf kita tidak mampu mempersiapkan diri lebih baik daripada biasanya. Datang berjumat pakai celana jin, pakai kaos oblong, seakan-akan ini hari biasa saja.
Tidak ada yang istimewa, bukan terlarang, bukan tidak sah, bukan tidak boleh. Selagi menutup aurat ya boleh saja, ya sah saja. Tapi sebagai wujud ta'zim, sebagai wujud hati kita ini mengagungkan ini hari, kita yakin ini hari begitu banyak menyimpan banyak sekali manfaat, maka kita mencoba berbeda dari hari-hari biasanya. Kalau biasanya kita datang 10 menit sebelum azan zuhur, hari ini paling tidak kita datang setengah jam sebelum azan. Ya Allah, aku ingin hadir lebih awal di masjidmu. Bahkan tidak sedikit yang sudah datang, tapi memilih nongkrong-nongkrong di warung, nongkrong-nongkrong di kedai-kedai, ngobrol di luar ngalor ngidul yang tidak jelas ujungnya. Bahkan kadang-kadang itu obrolan sia-sia. Sedangkan salah satu tanda orang beriman itu kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menjauhkan dirinya dari perkara yang sia-sia. Coba belajar dari rumah itu sudah siap. Pakaian yang terbaik, wudu yang sempurna, pakai wangi-wangian. Datang dari rumah langsung menuju masjid. Tanpa singgah dimanapun, tanpa mampir dimanapun. Menunjukkan ini betul-betul hari yang istimewa, hari yang spesial. Oleh karenanya, banyak sekali amalan di hari Jumat ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Paling tidak yang memiliki keutamaan sangat besar ada 4. Pertama, di hari Jumat ini kita dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, seandainya kalian tahu betapa besarnya pahala bersolawat di hari Jumat, maka tidaklah masalah andai kalian tinggalkan zikir-zikir lain yang rutin kalian lakukan. Bukan berarti zikir lain tidak bagus, tapi khusus di hari Jumat, saking pentingnya bersolawat, tidaklah masalah kalau zikir-zikir kita yang lain itu kita ganti dengan solawat saja. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW berkata, ya ummati, wahai umatku, man shalla alayya salatan min yaumil jumu'ah. Siapa di antara kalian yang bersolawat kepadaku di hari Jumat, wa yaksiru anha, dan dia memperbanyak solawat itu tanpa menghitung-hitungnya. Duduk dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdiri dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bawa motor dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nyetir mobil dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak peduli jumlahnya. Pokoknya hari Jumat ini dia penuhkan lidahnya dengan bersolawat kepada Nabi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ashhadu bikum yaumal qiyamah, maka aku akan berdiri sebagai saksi untuk dirimu di hari kiamat. Ini baru salah satu daripada manfaat bersolawat. Dan ketahuilah, dalam Islam tidak ada amal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, Allah pun ikut melakukannya kecuali solawat. Allah perintahkan kita solat, tapi Allah tidak ikut solat. Allah perintahkan kita puasa, namun Allah tidak berpuasa seperti kita. Allah perintahkan kita berzakat, tapi Allah tidak ikut berzakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak perlu menunaikan haji. Tetapi khusus salawat, ini ibadah yang istimewa. Allah perintahkan kita bersolawat, Allah sendiri pun melakukan solawat tersebut kepada Nabi. Dalilnya jelas dan sering kita dengar ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba bayangkan, Allah yang pertama bersolawat, setelah itu para malaikat bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, baru Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada nabimu itu. Jadi ini satu-satunya amal yang Allah suruh kita mengerjakannya. Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi.
Kalau ingin Anda memiliki satu amal dengan amalnya Allah, maka amal itu adalah solawat. Kata Syekh Ali Jum'ah, salah seorang mufti di Mesir, beliau mengatakan, penyebab rusaknya umat hari ini, susahnya kehidupan mereka, tidak berkahnya rumah tangga, nakalnya anak-anak, susahnya mencari penghidupan, hutang yang bertumpuk tak kunjung lunas. Salah satunya umat hari ini sudah mulai enggan bersolawat. Kita hanya bersolawat dalam solat saja. Asyhadu, ketika kita membaca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di luar solat, coba jujur jawab hati kita masing-masing, sejak pagi kita sudah solawat atau belum? Adakah kita agendakan dalam hari-hari kita, hari ini saya akan solawat 100 kali? Atau sebelum tidur, saya tidak akan tidur sebelum solawat 100 kali? Pernahkah kita buat ini menjadi amalan rutin? Padahal solawat kepada Nabi itu menyimpan banyak keberkahan. Bahkan man yuridu minkum wasa'allahu ala rizqihi. Siapa di antara engkau yang ingin Allah lapangkan pintu rezekinya, fa'aksiru bisalawat, maka hendaklah dia memperbanyak solawat. Ini amal yang dianjurkan di hari Jumat. Maka selepas solat Jumat ini, sampai nanti sore hari, mari basahi lidah kita dengan banyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, ada waktu luang, salawat. Yang kedua, amal yang dianjurkan di hari Jumat ini adalah membaca surah Al-Kahfi. Dimulai dari malam Jumatnya, dari kemarin maghrib, tenggelam matahari di hari Kamis, maka sudah dianjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi tersebut. Surah Al-Kahfi, surah yang memiliki banyak keutamaan, terdiri dari 110 ayat. Siapa di antara kita yang belum membaca surah ini hari ini, habis salat Jumat ini baca. Pastikan kita membaca. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, minimal, kalau engkau tak mampu menyelesaikan 110 ayat itu, minimal 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, sampai dengan idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. 10 ayat minimal. Jangan biarkan hari Jumat berlalu kecuali pastikan Anda membaca surah Al-Kahfi di hari itu. Banyak lagi amalan-amalan yang lain. Yang ketiga, sedekah. Diperintahkan kita bersedekah, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi berkata, afdalus sadaqatu min yaumil jum'ah min ba'dil fajri. Seafdal-afdalnya sedekah di hari Jumat adalah setelah salat subuh. Maka Jumat depan niatkan, datang solat subuh berjamaah di hari Jumat, bawa uang untuk sedekah, masukkan ke kotak infak selesai solat subuh. Inilah sedekah yang paling afdal. Bukan berarti di waktu lain tidak baik, baik, tetapi yang terbaik di hari Jumat ini bersedekah setelah selesai solat subuh. Tadi kita dengar pengurus menyampaikan ada kegiatan Jumat berkah, Jumat berbagi makanan minuman untuk jamaah Jumat. Maka datanglah Jumat pagi subuh berjamaah. Setelah itu niatkan ini untuk makan minum orang-orang yang salat Jumat, masukkan ke dalam kotak infak. Anda telah melakukan satu amal yang terbaik di hari Jumat, yaitu bersedekah selepas salat subuh. Yang terakhir, yang keempat, Nabi menganjurkan kita fa'aksirud doa, perbanyak doa di hari Jumat ini. Wa afdalun anha, yang terbaik doa itu adalah sa'atan min qablil maghrib fi akhirin nahariha. Yang paling terbaik adalah sesaat sebelum masuknya waktu maghrib di akhir siang hari Jumat. Maknanya nanti sore. Katakanlah maghrib masuknya 6:30. Maka mulai dari 5:30 nanti sampai berkumandang azan maghrib, itu waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Kalau kita pergi haji atau pergi umrah, kita lihat para syekh, para ulama, para imam-imam besar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di hari Jumat sore mereka tinggalkan mengajar ngaji. Mereka tidak buka halaqah kajian, mereka tidak membuka majelis ilmu, mereka khusus berdoa sesudah sholat asar hingga menjelang masuknya waktu maghrib. Ini mungkin amal yang jarang kita lakukan. Maka mulai hari ini, sore nanti, selesai sholat asar mungkin kita zikir pagi petang. Habis itu baca Quran.
1 jam sebelum masuknya waktu maghrib kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita yang belum terkabul, keinginan-keinginan kita yang masih tertunda, doa-doa kita yang selama ini belum Allah ijabah, gunakan akhir daripada hari Jumat ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Jumat ke depan hingga akhir hayat kita, pastikan kita menjaga 4 amalan ini. Yang pertama, di hari Jumat perbanyak salawat kepada Nabi. Yang kedua, di hari Jumat bacalah surah Al-Kahfi. Yang ketiga, pastikan anda bersedekah di hari Jumat, yang paling afdal setelah selesai solat subuh di hari Jumat. Yang keempat, berdoalah, perbanyaklah doa di hari Jumat. Dan yang terbaik, di penghujung hari sebelum masuknya waktu maghrib di hari Jumat tersebut. Semoga khutbah yang singkat ini mampu menambah ilmu dan wawasan kita, serta meningkatkan jazbah, semangat kita untuk beramal kepada Allah, sehingga hari-hari Jumat yang akan kita lalui tidak berlalu begitu saja. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم فاسألوه من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة